Saya tahu, penjudi semua. Saya bukan keturunan orang baik. Saya jadi baru karena belas kasihan Yesus. Karena kemurahan Tuhan. Aduh, maafkan, saya bukan menjelekkan keluarga saya. Saya ini keturunan kungkung saya. Aduh, penjudi. Sampai saya diajak nongkrong di penjudi. Aduh, saya bilang, Tuhan tolong kok saya tidak jadi penjudi. Padahal tiap malam saya diajak orang judi. Di Semenep itu tiap rumah dipakai judi. Kenapa? 10% yang menang bayar ke rumah. Yang punya rumah. Banyak orang senang. Coba, bayar judian 10% mau. Bayar 10% kepada Tuhan tidak bisa. Seumur hidup. Haleluya. Ini harga yang mahal. Allah tidak cuma ampuni dosa kita. Tidak cuma nutup. Allah buat hati saudara baru. Kalau Allah melawat, roh Allah bekerja. Aduh, baru. Senangnya luar biasa. Sorga, rasa sorga. Baru satu tetes air sorga sudah kita rasakan. Glory. Luar biasa Tuhan. Jelas khotbah saya? Di belakang? Jelas? Jangan ke gereja tidak ngerti khotbah, percuma. Sudah bangun pagi, sampai di gereja, celinguk, keluar, masuk. Tidak ngerti firman Allah, eman. Maaf saja kita. Ini tidak serius hari-hari ini, akan datang kesusahan. Orang ini tidak susah, tidak bertobat. Kita maju sekarang. Harga yang mahal. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Itu. Saudara, darah yang mahal, tidak cuma dosanya ditutup, tidak cuma dikasih hati yang baru, tapi kita nih digosok. Emas itu, emasnya itu dibakar, digosok, tanpa celang. Ya, tanpa celang ya, tanpa mengkilap. Allah ingin kita nih cemerlang, kilap, kebenaran terbukti. Emas itu tambah terang. Allah tidak cuma ngampuni dosa, buat hati yang baru. Bukan cuma itu saja harganya mahal, tapi kita digosok terus. Kenapa? Sangannya dunia nempel. Baru dikuruskan nempel lagi. Dunia ini kotor sekali. Makanya mau dihancurkan dunia ini. Dia dihancurkan diganti dunia baru. Ada penafsir dunia lama itu dibetulin. Oh enggak, saya tidak percaya. Dunia lama tidak dibetulin. Dunia lama dihancurin habis. Allah ganti dunia baru. Itu sudah. Digosok. Kita digosok. Haleluya. Yang selanjutnya. Darah yang mahal. Coba tabernakel wel buka no. Sing kedua. Tabernakel. Sudah. Coba tabernakel buka no. Bagus. Sip. Ini. Orang yang
menerima darah yang mahal. Kita nih jadi mahal. Begitu kayak tadi. Kita nih jadi mahal. Akibatnya kita terpakai dalam hadirat Tuhan. Karena darah Yesus yang mahal, kita nih terpakai dalam hadirat Tuhan. Ini dari kayu, mesbah roti, mesbah dupa, tabut. Ini dari kayu penaga. Kayu penaga yang kasar, bayangan manusia, kemanusiaan kita. Tapi di sini, di tabut, dalamnya kayu, luarnya emas. Luarnya dilapisi emas. Itu hebat kita. Kita yang tidak berharga ini, yang tidak layak sekali. Tuhan dilapisi emas. Supaya ketok mengkilap. Supaya orang tidak pandang enteng sama kita. Aduh. Coba kalau pakai anting-anting. Tambah cantik orang. Kita ini tidak berharga, tidak berlayak di hadapan Tuhan. Kayak kayu yang kasar. Kayu yang kasar, salib kayu yang kasar. Tapi Tuhan dipakai kayu yang kasar itu. Dipakai ada di bait Allah. Dan dilapisi emas. Jadi mesbah roti. Itu dari kayu penaga. Dari kayu yang kasar. Kita tidak layak kayak kayu, tidak layak. Tapi darah yang mahal, kita dipakai oleh Tuhan. Pakai. Dan dilapisi emas kita. Aduh. Bait Allah Soleman, makanya diserbu bait Titus, dirobok. Coba temboknya dilapisi emas. Piro kilo. Saya hitung hampir 1 ton emasnya. Kurang lebih hampir 1 ton. Emas yang ditembok itu hampir 1 ton. Emas tulen bukan palsu. Sekarang ada emas yang murah kan. Bait Allah Soleman dilapisi emas. Aduh, itu bayangan kita ini gereja Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak. Tapi karena darah yang mahal, kita dilapisi emas. Penuh dengan kemuliaan. Emas. Ini. Mesbah roti, meja roti, mesbah dupa, tabut perjanjian Allah. Dalamnya tuh kayu. Dalamnya kayu. Tapi luarnya dilapisi emas. Makanya tentara Titus sudah robohkan bait Allah. Dia rampas si emas itu. Bukan emas yang 22 karat. Emas 100%. Berapa kayanya? 1 ton emas. Diambil. Kalau ini dilapisi emas, saudara, mesti pakai waker banyak. Cungkit saja sudah 1 kilo. 1 kilo tanya Hong, berapa 1 kilo itu? Itu membayangkan kemurahan Tuhan. Kemuliaan. Yesaya 60 berkata, bangkit. Kemuliaan Tuhan akan datang kepada kita. Bangkit itu artinya hormat sama Tuhan. Kalau orang letolian dengar khotbah, tidak ada Tuhan melawat. Tapi orang tambah serius sekarang. Tambah yakin. Tambah sungguh-sungguh. Tuhan melawat. Mau dilawat Tuhan? Aduh, kalau saudara dibawa Tuhan, luar biasa.
Tidak pandang bulu saudara punya dosa apa, tidak peduli. Kayak air yang mengalir derasnya. Apa terjadi? Apa yang terjadi? Kapan-kapan saudara bawa pu'ran, anaknya serak no pu'ran, eman, keluar masuk. Pakai pu'ran, jaga anak. Biar kita tenang dengan firman. Karena semakin hari kita dilawat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah Tuhan tuh darah yang mahal. Kita tambah dipakai. Jadi orang dipakai Tuhan patut berbahagia. Ada di kemuliaan Tuhan terus. Di bait Allah itu, kemah tabernakel, ada kemuliaan Tuhan. Coba lihat gambarnya yang lain. Tuhan turun di tengah-tengah kemah. Tidak ada berani bangsa-bangsa nyerbu bait itu. Belum dekat mati dulu sudah. Belum nyerang sudah mati dulu. Kenapa? Ada Tuhan. Nah, ini. Coba lihat. Nah itu. Itu Tuhan katanya. Enak kan? Ada Tuhan. Tuhan itu datang karena ada darah. Di dalam tabernakel itu dipercik darah. Imam tidak mercik darah, di dalam mati imam itu. Makanya imam mesti pakai baju yang di bawah itu ada kayak kereneng-kereneng anjing. Jalan kereneng. Jadi waktu imam masuk, kereneng, oh imam itu ada. Tapi ini kerenengnya ada, oh mati imam itu. Mati di dalam. Ada. Bahwa apa kayak anjing itu kan. Kereneng. Tiap jalan bunyi. Imam itu juga ada kerenengnya. Ini tidak bunyi, berarti mati. Lalu ya, ini kita terpakai dalam Tuhan. Kalau kita terpakai, bersyukur. Jangan cuma hidup untuk diri sendiri. Saya khotbah di perjamuan suci, kapasitas kita tambah melebar. Nah, kalau dulu mikirkan sekolah minggu, sangkur, main musik, oh melebar. Ke samping Heaven Kid juga didoakan. Heaven Kid ini bukan miliknya Cie Ming, milik Tuhan. Cie Ming cuma pesuruh dia yang tidak dibayar. Merembet ke Heaven Kid didoakan. Ya apa jam sekolah minggu muridnya tambah banyak, berkualitas, bisa dibangun dan sebagainya. Kapasitas tambah lama melebar. Tambah diberkati kita. Tapi kalau untuk diri sendiri, tidak mungkin Tuhan berkati. Dalam berkurang. Nah, yang terakhir, supaya tidak panjang. Ya, yang terakhir apa? Mari kita baca. Ambil yang terakhir, buka no. Yang terakhir, Bilangan 35 ayat 1. Penting sekali. Dibacakan 35 1 ayat 11. ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Wah, jadi kota perlindungan. Di Israel, tiap berapa itu ada kota-kota perlindungan. Karena hukum Taurat itu keras. Kalau ada
lempar batu, kena orang penyol, mati, dia dibunuh juga. Kalau ada batu dilempar kena mata orang sampai kecek, dia juga dibikin kecek. Mata ganti mata, gigi hitam ganti gigi. Kalau lempar batu, giginya orang merodol, dia mesti ganteni gigi itu. Pas, satu saat ada orang, mesti dibunuh. Lempar batu, kena orang mati, pasti dibunuh juga, itu hukum Taurat. Jam sekali. Satu saat, ada orang betung kayu, tahu betung. Bukan pisau, betung yang gini, ada kayu panjang. Ya, apa nih betung itu? Hah? Oh bukan kapak. Kapak pendek. Betung ini kayak kapak memang, tapi gagang panjang. Ngerti? Untuk motong kayu. Tahu ya? Tahu. Itu betung namanya. Tahu betung apa? Kayak kapak, tapi panjang gagangnya ini. Apa? Betung. Satu saat tuh, tidak sengaja, matanya betung itu yang tajam, lucut ngaltok. Ada kan? Orang betung tuh mata kapaknya lucut. Ada kan? Ya kan? Lucut. Ngaltok. Wah. Kena Pak Beni. Aduh ya Pak. Penyol Pak Beni. Langsung mati. Itu orang tuh lari ke kota perlindungan. Lari kota perlindungan, mesti dihukum mati dia. Tapi di sana dilindungi. Orang mau nyerbu, jangan. Tidak boleh bunuh orang itu. Kenapa? Dia tidak sengaja. Nah ini kota perlindungan membela orang-orang yang tidak sengaja. Kota perlindungan. Kalau udah ada kota perlindungan, mati orang itu. Nyawa ganti nyawa, ya sama dulu. Tapi lah di kota itu dilindungi. Tidak ada berani orang masuk, tidak ada. Nanti sudah. Itulah. Harga darah Yesus yang mahal membuat kita menjadi kota perlindungan. Bisa melindungi keluarga kita dari konsep-konsep yang salah. Istri bisa melindungi suami. Kalau suami konsepnya salah, mulai dibetulkan sama istri. Jadi pelindung. Anak yang dewasa mulai melindungi orang tuanya. Banyak orang gereja sesat. Banyak pelajaran sesat. Banyak juga pendeta yang menyesatkan. Tidak semua pendeta betul, menyesatkan. Itu dilindungi. Yang melindungi kita yang sudah kaya. Yang ditebus oleh darah yang mahal. Kita ini pelindung, pengayom. Melindungi istri, melindungi suami, melindungi anak. Menjaga rumah tangga itu. Kalau suami konsepnya salah, itu dibetulin sama istri. Kalau istri konsepnya salah, itu dibetulkan oleh suami. Tidak dibiarkan. Tidak selfie, ngekek, senang bahwa suaminya tidak pernah gereja, cek senang sekali. Senang sekali, aduh, itu dosa besar. Selamatkan suami kita. Selamatkan istri kita. Selamatkan keluarga kita. Kita menjadi kota perlindungan. Yang melindungi anggota keluarga kita. Kita menjadi pelindung. Sekarang banyak bahaya. Suami yang konsepnya salah.
dia harus dibetulin. Istri yang konsep masalah, mesti dibetulin. Itu namanya perlindungan. Kita bisa melindungi orang lain. Melindungi keluarga kita dulu. Tidak usah jauh-jauh, keluarga kita dilindungi. Kalau orang tua salah, jangan dibiarkan. Dibetulkan. Apa salahnya? Kalau mama salah, dibetulkan. Kita jadi orang yang membetulkan keluarga. Yang melindungi keluarga supaya tidak kena bencana. Coba Abraham. Lot gara-gara Abraham dilindungi. Mestinya dia mati di Sodom. Abraham, Tuhan tolong, ponakan saya kasihan. Apa terjadi? Allah selamatkan Lot. Kalau lihat Lot tuh tidak beres hidupnya. Tapi gara-gara Abraham jadi berkat terus. Akhirnya gelar Lot berubah di 2 Petrus. Gelarnya apa? Orang benar. Lo tidak benar. Berubah jadi benar. Kebenaran. Abraham melindungi Lot. Sampai Lot diselamatkan. Sayang. Istri Lotnya nambeng. Keras kepala. Jadi tiang garam. Gara-gara Abraham. Satu keluarga diselamatkan. Jangan dibiarkan. Kalau keluarga salah diam saja. Jangan. Dosa besar. Kalau ada keluarga kita mau masuk jurang, kita tertawa, bagus ya, bagus. Cung, masuk jurang mati. Orang itu mati. Tapi kamu akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kamu akan bertanggung jawab. Gak main-main. Ngerti? Jelas ya? Halo? Halo yang belakang? Jelas? Jelas ya? Kemurahan Tuhan. Kita sehat, jelas. Ini sampai 1 jam saya khotbah. Catat nanti di Warta Jemaat ada. Terlalu cepat mungkin saya karena waktunya. Sudah baca lagi di Warta Jemaat. Jangan Warta Jemaat dapat ambil jadi bungkusnya kacang. Ada orang Kristen itu ngambil Warta Jemaat. Loh, beli kacang nih bungkusnya kacang. Aduh, menghina firman. Warta Jemaat itu diambil, dibaca. Lalu ya, mari kita berdiri.